terdisconnect ya. Saya nggak tahu kenapa ini tiba-tiba kelempar aja keluar ya. Jadi mohon teman-teman coba kelempar lagi. Saya coba reconnect. Halo? Halo? Kenapa ya? Kelempar lagi saya keluar. Coba. Saya sudah invite. Saya cancel. Teman-teman bisa dengar saya? Mudah-mudahan bisa ya. Tadi nggak tahu saya. Oke. Sebentar. Pak Budi saya undang lagi ya. Tadi disconnect, tiba-tiba saya kelempar keluar. Oke. Nggak tahu, tiba-tiba nge-blank aja ini. Lagging tuh tadi itu. Kayaknya Iya, internetnya kurang bagus sih, gimana ya? Oke. Mudah-mudahan nggak ada lagi ininya, masalah dengan komputer ininya. Oke, Pak Budi. Oke. Jadi teman-teman ini saya belum kasih tahu isu apa yang Pak Budi akan angkat malam ini yang dianggap penting. Jadi kira-kira apa Pak Budi yang teman-teman harus memikirkan nih menurut Pak Budi nih di minggu ini? Kita ambil aja topik yang ada di postingan saya ya. Salah satunya adalah apa yang saya sampaikan kemarin itu soal produk bagus ya, produk atau jasa yang bagus itu sebenarnya tidak perlu iklan yang berbayar. Nah, itu kira-kira topik yang ingin kita bahas malam ini ya, sehingga nantinya kenapa itu tentunya nanti kita bisa lempar ya pengalaman teman-teman sendiri nantinya dan juga mungkin pendapat saya, sehingga ada manfaatnya lah nantinya untuk teman-teman sambil nantinya siap-siap untuk tanya jawab gitu ya buat dia. Ya, betul. Ya, Oke. siap-siap teman-teman. Kita absen dulu dah, ini siapa aja yang sudah hadir. Saya lihat ada siapa, Hendra Shah, ada Zaki Rabani, ada Fitri juga saya lihat itu. Siapa lagi nih? Buatan Mantu juga. Wah, ini banyak geng-geng dari ini juga ya, dari Blue Kerinci Sharing Club ini. Jadi ada Fitra juga saya lihatnya, Khairul Musa, ya betul. Oke, gimana berarti kita mulai aja? Ya, mulai aja. Silakan Pak Budi. Singkawang luar biasa ya. Oke, teman-teman, ada Mbak Eti juga, kemudian ada dari Jogja juga. Oke, malam ini saya coba memprovokasi ya pemikiran teman-teman ya. Karena seminggu yang lalu saya banyak ngobrol ya sama para angel investor gitu ya. Kemudian ada beberapa teman-teman ya. Waktu itu kita diskusi soal bisnis gitu ya. Sehingga waktu wah ini ada Amel nih masuk juga nih. Oke, malam Amel. Nah kemudian waktu itu saya tanya ke mereka nih para investor-investor ini gitu ya. Menurut Anda apa sih salah satu faktor yang misalnya yang akan membuat Anda tertarik gitu ya untuk investasi ya sama mereka. Nah ini memang ada dua kubu ya. Satu adalah bisnis yang sekarang lagi
apa namanya lagi booming itu adalah teknologi ya, startup teknologi ya seperti Gojek, Grab, Traveloka dan segala macam. Oke, saya bilang nggak usah kita bicara itu dulu karena itu agak berbeda gitu ya caranya kita memandangnya. Tapi gimana kalau bisnis-bisnis yang normal gitu ya, seperti teman-teman yang para UMKM, para entrepreneurs yang mungkin bisnisnya uh, masih bisnis yang biasa, konvensional, bukanlah startup teknologi ya. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya yang mereka lihat gitu ya. Nah, kemudian tentunya saya juga banyak sharing ya waktu itu dengan teman-teman, baik di bisnis forum maupun mungkin di workshop saya di Triple Value. Apa 10 faktor yang saya selalu lihat gitu ya, untuk melihat kemampuan dari sebuah bisnis itu bisa scale up untuk besar. Tapi pada dasarnya yang utama, terutama untuk bisnis-bisnis yang masih kecil, masih itu biasanya smart business, 12 pertanyaan itu menjadi dasarnya ya. Nah, salah satu yang sering mereka bilang bahwa banyak mereka menemui bisnis-bisnis yang awalnya itu cepat sekali tumbuhnya gitu ya. Nah, cuman waktu digali lebih dalam sebetulnya ya, itu sumber pertumbuhannya itu sebetulnya apa sih yang menyebabkan pertumbuhan dari bisnisnya itu? Karena memang sales atau penjualan itu tumbuh itu tentunya menyenangkan ya bagi para investor atau mungkin partner dan segala macam. Tapi yang lebih penting sebetulnya seperti yang saya selalu sampaikan kepada banyak teman-teman, yang kalau saya melihatnya itu tentunya adalah tumbuh yang berkesinambungan, istilahnya sustainable ya. Jadi pertumbuhannya itu bukan kayak yoyo gitu, tumbuh cepat sekali habis itu turun cepat juga gitu ya. Nah, jadi saya tanya ke mereka apa yang dilakukan oleh banyak teman-teman itu. Ternyata banyak memang yang mungkin belajar internet marketing ya, belajar FB Ads ya, istilahnya bagaimana memakai iklan-iklan di Facebook, Instagram, mungkin di Google Ads dan segala macam. Dan itu penting sih, penting. Cuman bagi sebuah bisnis yang baru, yang lebih penting itu sebetulnya adalah valid atau tidak ya bisnisnya itu. Nah, kalau di dalam smart business itu kita akan dicerita bahwa kalau Anda punya produk dan jasa sebagai solusi dari problemnya konsumen gitu ya, maka harusnya ya kalau produk kita itu valid setelah melalui fase-fase tertentu, maka harusnya dicoba dulu tanpa iklan gitu ya. Nah, itu maksudnya gitu ya. Supaya orang itu tanpa bias gitu ya, mereka mencoba produknya atau jasanya gitu ya, dan kemudian dari situ mereka bisa menilai gitu ya, apakah produk itu memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan sebetulnya bisa memberikan solusi terhadap apa problem yang mereka temui selama ini misalnya. Nah, sehingga dari situlah sebetulnya tanpa bias ya, tanpa dipush istilahnya ya, mereka pengen tahu itu dulu gitu. Jadi makanya mereka mengatakan bahwa ya kalau dengan paid ads bisa saja ya tumbuh. Tapi pertanyaannya adalah apakah tumbuhnya itu bisa sustainable atau tidak? Nah, nantinya gitu ya. Dengan iklan itu. Jadi kalau misalnya kalau mau tes gitu, cabut aja iklannya, nggak usah iklan dulu. Gimana kan gitu ya. Nah, banyak sekali saya temui gitu teman-teman yang begitu iklannya dicabut ya. Nah, itu langsung drop gitu. Nah, apakah itu bagus? Enggak, ya tergantung nantinya situasinya. Tapi intinya adalah, seperti yang saya bilang, bahwa kalau produk dan jasa Anda itu dibangun, dibuat berdasarkan memang adanya kebutuhan. Nah, karena dari konsumen itu, maka kalaupun kita harus beriklan gitu ya, itu lebih sebetulnya untuk mengakselerasi gitu ya, mengakselerasi terutama kalau di awal-awal sebuah bisnis itu tentunya perlu perkenalan gitu ya, perkenalan. Jadi kita nggak, kalau bangun bisnis punya produk, kalau orang nggak tahu ya pasti nggak beli dong kan gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita buat orang tahu? Ya pertama ya kalau nggak pakai iklan tentunya kita dari mulut ke mulut gitu ya, tapi kan bisa lambat.
Nah, itu mungkin ya bisa saja kita memakai sosial media, misalnya pakai Google Ads, itu boleh ya. Artinya saya tidak mengatakan itu baik atau buruknya, tidak. Cuman kalau mau tes produk kita valid atau tidak, harusnya jangan ada bias dengan menggunakan tadi itu ya, iklan yang berbayar itu. Coba cek dulu. Nah, kalau untuk mengakselerasinya gitu ya, percepatannya, nah itu boleh saja ya. Artinya ya silakan kalau Anda punya dana. Itu satu poinnya saya mau buat. Yang kedua, kan salah satu yang banyak persoalan yang ditemui oleh teman-teman yang bisnisnya masih kecil, mungkin kemampuan keuangannya tidak banyak gitu ya, maka dia akan merasa bahwa saya nggak punya kemampuan nih untuk beriklan banyak gitu. Nah, jadi gimana caranya kan gitu ya. Jadi sebetulnya konsep yang banyak juga dipakai oleh pebisnis-pebisnis yang sudah besar ya, apalagi di zaman sekarang ini, ya tadi itu buatlah produk atau jasa ya yang betul-betul sebetulnya sudah valid dan menyelesaikan problem orang itu. Ya kita nggak usah cerita dulu soal brandnya dibangun tuh, nggak usah dulu. Ini kan di awal-awal misalnya ya. Nah, maka kalaupun kita nggak punya dana untuk iklan, lingkungan kita yang paling kecil sesuai dengan target atau segmen yang kita ingin layani itu harusnya kita coba dulu, tes di situ, tes pasarnya di situ. Nah, dan kita pasti mendapatkan feedback atau umpan balik ya, atau masukan-masukan dari mereka. Nah, sambil memperbaiki terus produknya kita itu, nah lama-lama kalau misalnya produknya itu pas ya, orang biasanya akan mau berbicara gitu ya dengan orang lain, bahwa oh saya sudah pernah mencoba produk ini loh, ada segala macam. Nah, apalagi kalau memang produk atau jasa Anda itu pada saat Anda launching atau Anda kasih coba orang menggunakannya, itu betul-betul berkesan gitu. Ada istilahnya wow-nya ya, wow effect. Wow, ini luar biasa. Jadi kalau misalnya makanan itu kan, kalau kita makan tuh, wah, ini enak banget ya misalnya kan itu. Nah, biasanya sering kita cerita loh sama keluarga dan lain, ini waduh enak banget nih ya. Nah, apalagi semua elemen-elemennya itu cocok gitu, pas misalnya. Wah, harganya juga oke nih gitu ya, packagingnya oke, kemudian misalnya deliverynya oke misalnya ya, contohnya ya. Sehingga wow effect itu membuat orang mau menceritakan secara tidak sengaja maupun dengan sengaja gitu ya. Nah, jadi gunakan itu gitu, gunakan itu. Kalau kita nggak punya dana ya untuk membuat punya iklan dan segala macam, gunakan wow effect-nya itu gitu ya. Dan minta kapan perlu bantuan mereka gitu ya. Mau nggak tolong dong di share di story Anda, share misalnya di Instagram Anda, share dong di Facebooknya atau di WhatsApp-nya gitu ya. Nah, kalau ada lagi orang coba, dapat lagi wow efeknya, jadi itu menular ya, seperti bola salju jadinya. Nah, itu word of mouth ya, WOM namanya ya, WOM ya, word of mouth ya. Nah, word of mouth itu iklan yang paling powerful sebetulnya. Nah, kenapa? Ya karena orang tahu itu bukan iklan gitu. Kalau kita sengaja mengiklankan, orang tahu ini iklan. Artinya kalau iklan itu kan kita menyampaikan kita yang baik, kita yang ini sekarang. Tapi kalau orang lain yang menyampaikan mengenai produk dan jasa kita, dan mereka mempunyai pengalaman yang sangat memuaskan, ya, wow, itu segala macam, maka itulah iklan yang paling bagus sebetulnya. Jadi sebetulnya basic sih sebetulnya ya, basic itu. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak memahami tahapan produk kita itu, dan kita sudah langsung misalnya punya dana, kita iklankan semua, boleh saja itu langsung melejit gitu ya. Tapi sustainable atau tidak gitu. Ujung-ujungnya seberapapun hebatnya kita menjual, gitu ya, kalau produk dan jasanya sendiri tidak memenuhi sebetulnya ya apa yang konsumen yang Anda targetkan itu dapatkan, maka ya paling orang mau coba sekali gitu. Jadi nggak ada retentionnya, tidak ada. Nah, sebagai seorang investor biasanya yang dilihat itu lebih ke retentionnya. Ya. Jadi artinya repeatnya, ya, repeatnya itu.
Berapa kali seorang yang mau repeat. Nah, repeat itu sudah tanda yang lebih baik. Semakin sering orang tuh repeat, itu bisa istilahnya itu bisa dibuatkan nilai dari seorang konsumen itu sepanjang hidupnya. Kalau dalam zaman modern sekarang itu ada istilahnya lifetime value ya, terutama untuk anak-anak startup ya, itu tahu itu ya. Itu ada nilainya seorang konsumen itu sebetulnya. Jadi setiap customer yang kita penuhi keinginannya, lalu berikan servis yang bagus dan segala macam, lifetime value yang nilai seorang customer itu menjadi bagus dan tinggi gitu. Nah, kalau dikalikan jumlah customer yang kita punya nantinya dengan lifetime value-nya atau nilai dari tadinya customer-nya itu, nah disitulah potensi bisnis kita gitu. Nah, jadi kadang-kadang bisa saja kita menilai ya sebuah bisnis itu harganya atau nilai dari sebuah bisnis itu di mata investor, salah satunya itu adalah lifetime value-nya itu. Tapi lifetime value itu hanya bisa kita dapatkan kalau betul-betul orang itu sudah menjadi orang yang loyal gitu ya. Artinya ada repeat order, retention-nya bagus ya. Dan sehingga kalaupun tanpa iklan yang banyak gitu ya, bisnisnya itu bisa tumbuh terus-menerus seperti itu. Nah, jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga, seperti yang juga sering saya sampaikan, tapi berkaitan dengan topik kita malam ini, mengiklankan itu ada dua. Kalaupun Anda punya dana, gitu ya, kalau Anda punya dana, maka gunakan dana Anda itu bukan hanya untuk jualan saja, ya, kalau memungkinkan ya, tapi kalaupun Anda mau mengiklankan sesuatu, lebih mengiklankan dalam bentuk membangun brand dan value-nya. Nah, kalau istilahnya Pak Baskoro Hadi ya, di dalam value creation-nya dia ya, kalau ada yang teman-teman sudah pernah belajar ya, value creation di bisnis.id ya, dengan Pak Baskoro Hadi gitu ya, maka kalau apa namanya itu ya, kalau kita mau mengkomunikasikan produk kita itu ya, kalau kita punya dana untuk diiklankan, gunakan bagi dua itu, ya, bagi dua. Satu istilahnya itu dana yang kita gunakan untuk hal-hal yang taktis yang menghasilkan penjualan jangka pendek. Nah, itulah yang biasanya sales promotion. Jadi ada diskon nih misalnya ya, diskon 30%, atau buy one get one free misalnya, atau beli satu ini dapat gratis ini misalnya ya, kita gabung dengan produk yang lain misalnya. Nah, itu sifatnya itu jangka pendek itu ya, tapi menghasilkan ya, karena teman-teman biasanya fokusnya hanya di jualan dan biasanya itu cuannya istilahnya ya, cuannya aja yang penting. Jadi lebih banyak fokusnya teman-teman tuh kalaupun mengiklankan itu lebih ke menjualnya gitu ya, menjualnya itu bagus sih, bagus ya, dan penting juga ya, karena memang duit itu penting, karena kalau tanpa duit ya kita nggak bisa berkembang. Tapi ada sisi lain yang kita kurang ya, bahwa sebetulnya salah satu yang ingin kita lakukan adalah membangun value dan brand dari produk dan jasa kita itu gitu. Nah, disitulah sebetulnya kalau ada dana misalnya kita punya, tadi itu misalnya sebagian kita gunakan untuk hal-hal yang taktis jangka pendek gitu ya, untuk menghasilkan penjualan. Tapi ada juga yang kita membangun yang namanya tematik ya, theme ya, tematik. Jadi lebih ke storytelling-nya gitu. Jadi mungkin nggak langsung menghasilkan uang gitu, nggak langsung mendapatkan salesnya juga. Tapi lebih membangun cerita dan mengkomunikasikan siapa kita. Kenapa kita ini cocok dengan Anda sebagai konsumennya misalnya gitu ya. Jadi itu yang namanya membangun value dan brandnya melalui story atau tema-tema yang kita gunakan pada saat kita mengkomunikasikan itu, yang tidak melulu jualan gitu. Nah, jadi kalau bisa dua sisi itu terus-menerus, mudah-mudahan tadi itu pertama produknya pas gitu ya, produk dan jasanya itu, kalau di dalam istilah startup sekarang itu namanya product market fit namanya. Jadi produk itu
fit atau cocok dengan pasar atau orang-orang konsumen yang ingin kita layani. Sehingga artinya kebutuhannya itu ada dan kita bisa memenuhi kebutuhannya. Atau problemnya ada, kita bisa memberikan solusi. Nah, itu satu. Ditambah dengan tentunya tadi itu, kalau itu sudah, berarti kita tinggal membangun tentunya awareness-nya dari bahasa produk ini pas untuk orang-orang yang ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu, ya, kita juga membangun yang namanya itu lebih ke kredibilitas yang di luar dari soal produknya saja gitu. Kalau produk itu kita cerita yang namanya fungsi-fungsinya, misalnya membuat Anda kenyang, rasanya enak, packagingnya bagus, harganya murah. Nah, itu semuanya kan fitur-fitur gitu ya. Fitur-fitur yang iya sih penting juga gitu ya. Sehingga, tapi ya ingat bahwa itu saja tidak akan cukup untuk membangun bisnis jangka panjang gitu. Nah, makanya bisnis-bisnis yang besar dan panjang itu akhirnya orang itu tidak lagi mencari produknya saja, sudah mencari sebetulnya produk itu sudah menjadi lifestyle-nya dia mungkin ya, mungkin ya karena cocok dengan value-nya dia, jadi bukan melulu soal oh enak atau tidak enak, murah atau tidak murah gitu ya. Tapi membangun itu tidak bisa hanya dengan jangka pendek gitu, dimana kita hanya sekedar ya tadi promo, semuanya yang akan menghasilkan salesnya sendiri gitu. Nah, dua-duanya penting karena satu yang memang lebih jangka panjang gitu ya, yang satu memang jangka pendek. Nah, terutama tentunya di masa-masa sekarang ini, pandemi ini mungkin teman-teman banyak yang terkena dampaknya juga. Ya sudah pasti ya jualan itu penting ya. Nah, tapi jangan, tetap pesan saya jangan pernah juga lupa membangun value dan brandnya itu gitu ya. Nah, jadi kalau mau lebih dalam tentunya bisa ya ke bisnis.id, itu ada e-course-nya Pak Baskoro ya, Pak Baskoro Hadi, valuation, tapi fondasi dasarnya itu di Smart Business Map itu. Jadi kalau kita 12 pertanyaan di Smart Business Map itu bisa kita olah sedemikian rupa dan tepat ya, pas gitu. Biasanya ini makanya perlu yang namanya apa namanya ya, validasi gitu ya. Itu penting gitu ya. Kalau dulu kami selalu mengajarkan di Smart Business Map itu memvalidasi gitu produknya kita ke calon konsumen yang kita ingin layani itu gitu. Jadi nggak apa-apa kita kasih, misalnya kan teman-teman sudah biasa tuh ngasih apa gratis gitu ya. Apalagi saya itu hampir tiap hari mungkin saya dapat kiriman tuh dari teman-teman gitu ya. Apa kiriman gimana Pak rasanya? Nah, saya kasih feedback gitu. Ya, saya kasih feedback. Jadi feedback itu harusnya langsung kita jadikan masukan untuk kita memperbaikinya dan segala macam, sehingga suatu saat gitu ya semuanya itu klik gitu. Nah klik itu, nah disitulah sebetulnya kalau produk-produk yang sudah klik itu biasanya ya tadi itu mau ada iklan atau tidak dia akan tumbuh gitu ya. Tapi kalau ditambah dengan iklan pasti lebih bagus lagi harusnya gitu ya. Nah ini yang tentunya ingin saya sampaikan tadi itu. Gitu sih, berarti ya mungkin sekedar menghangatkan suasana malam ini untuk teman-teman. Nah supaya ya ayo tanya dong kan itu ya berarti. Kayaknya sudah ada yang semangat nih Pak Budi. Oh gitu ya. Sudah ada yang mulai bertanya. Ini ya. Kita coba bahas sesuai dengan ininya ya dulu ya, topik yang menurut saya nanti kita bahas. Ini ada dari Hendar Syah Febrian. Pak Budi, apakah bisnis yang sudah 5 tahun berjalan masih perlu nggak validasi lagi ke customer? Nah, sebetulnya validasi itu kan ada tahap validasi ya. Kalau kita sebentar ya saya coba. Oke. Kalau validasi ya biasanya itu di awal-awal ya kita memvalidasi. Makanya ada istilah yang namanya minimum viable product gitu ya. Jadi produk yang waktu kita lemparkan ke pasar itu minimum harus istilahnya itu fitur-fiturnya minimum harus bisa diterima secara umum kan itu ya. Nah cuman mungkin belum klik semuanya gitu ya, jadi nggak apa-apa ya.
Jadi disitulah kebutuhan kita untuk terus-menerus ya bergaul dengan customer kita, menanya dengan customer kita, supaya apalagi sih ini feedbacknya tentang produk atau jasa saya ini gitu ya, yang bisa saya perbaiki ya. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan tadi bahwa bagaimana kalau produk saya sudah 5 tahun gitu ya. Nah, kalau produknya masih jalan dan masih tumbuh ya, secara umum berarti valid gitu. Cuman ya bukan berarti kita setelah itu kita diam nggak bertanya kan gitu ya. Karena kalau kita tidak, jadi umpan balik, feedback, pertanyaan itu mau 100 tahun pun, Coca-Cola misalnya 135 tahun, dia tetap aja dia melakukan research, dia tetap aja bertanya ke konsumennya, apalagi sih ya sebetulnya yang kami perlu. Jadi bukan berarti 5 tahun itu Anda berhenti untuk bertanya ke konsumen Anda gitu ya. Cuman yang saya bilang validnya itu biasanya kalau memang bisa tumbuh dan terus berkembang ya produknya dan diterima oleh pasar, biasanya itu validitasnya sudah ada. Nah, tinggal terus-menerus kita memperbaiki sehingga dia makin dicintai kan oleh konsumennya gitu ya. Jadi istilahnya kalau konsumen itu berharap dapatnya 100, tiba-tiba kita mengasih 150, mereka akan mengatakan, wow, kan gitu ya. Ini makin bagus lagi. Nah, besok dia sudah berharap misalnya 150, kita kasih dia 200. Wow, jadi terus-menerus kita memberikan istilahnya itu nilai yang ekspektasi yang diharapkan itu melebihi dari apa yang mereka harapkan gitu. Gitu berarti. Ya, jadi seperti itu ya, yang tadi tentang itu ya, validasi produk. Ini ada yang masuk ke kolom pertanyaan nih Pak Budi. Ini dari Mas Hendar Syah juga. Untuk produk mainan edukasi anak, repeat ordernya itu apakah dengan terus mengeluarkan produk-produk baru atau bagaimana? Oke, dia jualan produk mainan anak ya. Oke. Jadi memang kalau produknya itu ya, kalau produknya itu adalah produk yang tidak digunakan sehari-hari ya, tidak habis misalnya ya. Istilahnya seperti mainan misalnya ya. Mainan itu kan bukan makanan gitu ya. Jadi misalnya katakanlah seorang ibu beli mainan untuk anaknya gitu ya. Nah, mainan itu mungkin tahan gitu ya. Mungkin entah itu setahun tahannya gitu ya. Nah, artinya mungkin dia tidak akan membeli mainan yang sama gitu. Ya, gitu. Nah, jadi artinya kalau kita jualannya seperti itu, ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Pertama tadi itu kita harus mengakuisisi customer yang baru. Kalau kita jualannya masih tetap produk yang sama satu itu aja, kan itu ya. Nah, karena tergantung life cycle-nya itu tadi, itu siklus hidupnya tadi itu, ya. Nah, kalau siklus hidupnya itu setahun, ya, dan kalau misalnya mainan itu masih relevan tuh anaknya, ya, mungkin saja dan itu sudah rusak, mungkin aja dia beli lagi. Tapi biasanya produk-produk seperti mainan anak-anak itu kita harus banyak kreativitas dan inovasi gitu. Jadi kita harus keluarkan produk yang baru gitu ya. Ini ada sesuatu yang baru lagi. Jadi istilahnya itu mungkin repeatnya itu bukan untuk produk yang sama gitu ya, tetapi dia repeat sebagai customer membeli di tempat kita walaupun produknya produk yang berbeda. Itu bisa juga sebagai repeat untuk kita ya. Tetapi karena produknya itu memang bukan makanan sehari-hari misalnya ya, yang tidak langsung besok saya mau lapar saya beli lagi yang hal yang sama, maka itu salah satu indikasi dari retention atau repeat yang bisa juga ya kita gunakan gitu. Oke, jadi begitu ya tentang itu repeat order kalau itu produknya tahan lama. Jadi ini Pak Budi, ini saya nih naik lagi karena ini pertanyaan pertama yang munculnya dari Mbak Bella Seplak. Kalau boleh, Bella ini. Kalau boleh bahas juga Pak tentang strategi selama pandemi ini PPKM. Karena ini sepertinya situasinya sudah kembali sama seperti di awal pandemi itu. Iya Bella ya.
Selamat malam Bella. Mudah-mudahan saya nggak tahu Belitung bagaimana sekarang ini gitu ya. Uh, iya, memang Bella kebetulan saya kenal Bella ya karena saya waktu saya ke Belitung kemarin itu kapan ya 2 tahun yang lalu kali ya sama istri ya. Itu banyak sekali ditemani Bella juga di sana gitu ya. Dan saya tahu Belitung itu termasuk salah satu andalan ekonominya adalah pariwisata sebetulnya. Nah, kebetulan Bella bisnisnya erat juga dengan pariwisata. Jadi memang ada industri-industri tertentu dalam situasi sekarang ini memang menjadi sangat-sangat terpukul ya. Jadi itu karena kategori bisnis kita itu yang kita pilih itu yang terkena dampak yang paling besar. Nah, untuk teman-teman misalnya ya, yang mungkin masih ingin mendalami ya, sebetulnya apa namanya sekarang ini pun menurut saya itu nggak ada bedanya ya, artinya di awal-awal seperti di tahun 2020 ya kondisinya kalau kita lihat gitu ya. Nah, tentunya kalau mau lebih dalam bisa ya teman-teman download aplikasi bisnis.id di Play Store ya. Ya kalau yang punya iOS Apple bisa lewat websitenya dulu gitu ya. Nah, di situ ada video-video gratis gitu ya, yang bagus-bagus ya dari para panel expert. Dan kebetulan ada juga video saya yang saya sengaja buat setelah pandemi ya. Kalau nggak salah bulan Maret atau April saya buat videonya itu, yang menurut saya masih relevan. Karena situasinya ya sangat mirip sebetulnya gitu ya. Nah, di situ ada video yang namanya 7 prioritas bisnis di dalam masa krisis seperti ini. Nah, itu ada 7 step ya yang bisa mungkin harus kita lakukan ya lebih dalam. Bisa itu dilihat ya Bella ya atau teman-teman yang lain gitu ya, silakan download gitu ya. Nah, cuman saya tips aja dulu. Mungkin satu tips dulu yang salah satu yang penting yang saya sampaikan di dalam videonya itu ya. Satu yang sudah pasti ya kita nggak boleh panik gitu ya, nggak boleh panik. So, kalau panik kita akhirnya membuat keputusan-keputusan yang tentunya mungkin merugikan kita jangka panjang. Lalu yang kedua ya, bisnis ini simple ya sebetulnya ya, bisnisnya simple. Bisnis itu kalau Anda masih mau dapat untung atau profit, maka revenue atau omset Anda harus lebih besar daripada biaya Anda. Sesimpel itu aja. Jadi uang masuk Anda lewat omset atau revenue atau jualan Anda itu ya asal lebih besar ya, dibandingkan biaya yang harus Anda keluarkan, Anda masih profit. Nah, itu aja. Jadi ya, kalau seandainya yang mana nih yang kena sekarang ini ya, yang sudah pasti kena adalah dari sisi pendapatannya kan gitu ya. Dari sisi revenue-nya, dari sisi omsetnya. Jadi yang kena itu. Yang biayanya tetap, yang omsetnya turun, kan itu sebetulnya. Akibatnya, kalau omset kita atau pendapatan kita itu lebih rendah dibandingkan biayanya kita rugi gitu. Nah, jadi katakanlah misalnya, biaya kita, omset kita biasanya katakanlah 100 juta sebulan. Ya. Lalu biaya kita selama ini 50 juta sebulan. Nah, setiap bulan biasanya kita adalah sisanya itu 50 juta misalnya. Ya. Tapi karena pandemi ini, ya, misalnya, yang namanya pendapatan 100 juta itu drop ya, menjadi 50 juta. Sedangkan biaya kita tetap 50 juta. Maka, kita ada untung atau tidak buat itu? Hah? Ada untung nggak itu tadi? Kalau biaya 50 juta, ya, omset kita tadi 100, ya, masih ada untung kan? Jadi yang omset dikurangi tentunya biaya. Nah sekarang dengan masa pandemi, omset yang 100 itu turun nih jadi 50, biaya kita tetap 50. Ada untung atau tidak? Nggak ada dong. Ya nggak ada, impas namanya, kan gitu ya. Impas gitu ya. Nah, kalau impas itu masih bagus dalam kondisi sekarang gitu ya. Ya, kalau impas itu masih bagus sampai sekarang. Yang menjadikan itu kan situasi itu adalah mungkin omset kita tinggal 25 gitu.
25 juta. Biaya kita masih 50. Maka rugi 25 setiap bulan. Itu artinya kita berdarah-darah kan gitu ya. Artinya apa? Kalau tadinya kita masih ada kas ya, jadi artinya kalau misalnya ini kita asumsikan pembayarannya cash semua ya, tidak ada piutang dulu ya, supaya gampang melihatnya gitu ya. Nah, misalnya gitu ya, kalau tadi itu kita masih ada 100 omset kita, biaya kita 50, kita ada cash lah misalnya setiap bulan ada 50 juta. Nah, udah jalan nih misalnya 5 bulan misalnya. Jadi 50 juta setiap bulan kita bisa nabung, katakanlah kita tabung semuanya, kita nggak pakai gitu ya. Kita tabung semuanya untuk persiapan kita, 5 bulan kita punya duit 250 juta ya di bank kita. Itu tabungannya kita. Tiba-tiba ada pandemi nih, ya kan ya. Nah, tiba-tiba ada pandemi ya. Kalau seandainya tadi itu omset kita turun ke 50, biaya kita tetap 50, maka ya bulan ininya kita nggak ada lagi uangnya yang masuk kan itu ya. Cuman ya uang yang masuk nggak ada, cuman tadi itu kita masih ada tabungan 250 juta yang dari tadi itu tabungan kita itu ya. Nah, jadi kita masih bisa muter tuh. 250 jutanya belum terganggu tuh karena biaya kita kan 50 itu termasuk bahan baku katakanlah semuanya seperti itu misalnya ya. Jadi kita masih hidup, bisa bayar gaji orang, omset kita 50, jadi pas-pasan lah semuanya habis. Jadi uang kita yang 250 juta tidak terganggu gitu, di bank, tapi kita nggak juga bertambah uangnya ya. Itu masih bagus gitu. Nah, tapi kalau kenyataannya tadi itu omset kita itu 25 tinggal gitu ya, bukan 50, sedangkan biaya kita masih tetap 50, maka setiap bulan kita sudah mulai rugi 25 kan? Ya. Benar nggak berarti? Iya. Ya, 25 ya. Oke. Itu jadi ya minus 25 ya, setiap bulan loh. Nah, kalau setiap bulan kita masih tetap omsetnya 25 dan biaya kita tetap 50, ya kita tidak turunkan, maka sudah pasti kita rugi 25 juta setiap bulan. Nah, itu sudah berdarah. Untuk menjalankan bisnis kita yang sama bulan depan, berarti kita harus suntik dana. Dari mana suntik dana itu? Yang 25 juta, yang 25 juta yang kita rugi itu. Ya pasti dari tabungan kita yang 250 itu. Artinya, nafas kita sebetulnya, ya, nafas kita kalau tetap omsetnya sama gitu ya, kalau tetap omsetnya sama, dan tidak juga berubah biayanya, maka nafas kita itu sebetulnya tinggal 10 bulan. Karena tabungan kita 250 juta itu dibagi dengan 25 juta setiap bulan kita harus nombok, gitu ya. Maka setelah 10 bulan, ya, kalau nggak ada perubahan, ya mati kita. Nah, jadi artinya cash flow, nah itu ya. Cash flow, gamenya sekarang ini cash flow. Ya. Jadi usahakan tentunya kalau tadi itu misalnya omsetnya turun ke 25, biaya kita biasanya 50, pertanyaan saya adalah mungkin nggak biaya itu diturunkan? Minimal disesuaikan dengan omsetnya. Misalnya tadi itu 25 lah misalnya tadi itu ya, contohnya ya. Jadi uang masuknya itu sekian misalnya, lalu biayanya termasuk HPP dan segala macam itu juga 25. Mungkin nggak itu? Misalnya. Nah, kalau mungkin, berarti kan pendapat atau income kita itu nol sebetulnya, tapi tidak minus gitu. Nah, kalau mau mendapat profit lagi, sedangkan omset kita turun ke 25, kalau bisa biaya kita 10, ya masih ada untung, walaupun bisnisnya mengecil. Nah, cuma problemnya kan adalah problemnya kan tidak semudah itu, karena biasanya biaya-biaya itu termasuk yang lumayan besar itulah biaya yang fix, yang nggak mungkin diturunkan gitu. Jadi misalnya kecuali tadi itu, misalnya kita punya karyawan 10 misalnya, nah mungkin yang paling banyak biaya karyawan kita misalnya di situ. Nah, jadi kalau untuk mengurangi itu berarti kita harus mengurangi karyawan gitu. Nah, ini kan timbang-timbangnya kan harus karena hati nurani lah, ya. Tapi ya kalau saran saya adalah lebih bagus kita selamat dulu, ya. Kita masih hidup, ya.
Sehingga nantinya pada saat situasi ini menjadi lebih baik, kita masih bisa tumbuh kembali, kita bisa memberikan makan lagi untuk orang lain lebih banyak. Dibandingkan kita mencoba menyelamatkan semuanya, tapi akhirnya kita mati semua gitu. Nah, jadi nanti coba lihat nantinya di 7 prioritas bisnis di masa krisis ini, di aplikasinya bisnis.id, silakan di-download, gratis kok, itu banyak video-video yang bagus-bagus yang Anda bisa pelajari ya. Mungkin agak panjang sedikit, berarti nggak apa-apa ya, supaya kita saya akan sampaikan dalam bahasa yang sederhana gitu ya, biar dipahami oleh teman-teman semua gitu. Ya, terima kasih banyak nih Pak Budi. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang menarik nih. Ini satu ya. Pak yang terkait dengan yang tadi, bahwa kalau produk kita ini itu penjualannya cukup baik dengan adanya iklan sesekali, tapi masih terkendala perizinan untuk beriklan. Nah, ini maksudnya iklan apa ya yang perlu perizinan? Mungkin produknya yang izinnya belum lengkap kali ya. Oh, oke. Perizinan untuk peredaran produknya. Oke. Jadi Pak Bo? Ya, jadi ini ya, itulah makanya kadang-kadang tadi itu tergantung teman-teman itu cara menyikapinya bagaimana ya. Nah, saya tahu sih biasanya teman-teman yang entrepreneur dan UMKM ini, terutama yang di awal-awal, ya dia sikat aja dulu gitu. Jadi izinnya belum keluar, misalnya, pokoknya gue jualan aja dulu nih. Oh ya, ternyata bagus, laku. Ya. Habis itu dikasih iklan sekali-sekali, wah lebih bagus. Nah, tapi gimana ya? Nah, kalau kita iklankan lagi, lebih bagus lagi, nanti lama-lama orang tahu nih, kan itu ya. Nah, jangan-jangan aparat pemerintah, Pemda, itu tahu, wah, dilihat izinnya kok belum ada, gitu. Nah, jadi itu risiko, kan. Nah, jadi risikonya adalah, saran saya adalah, ya, kalau memang Anda sudah merasa bahwa ternyata produknya ini fit, gitu ya, ada valid, gitu. Anda tes di pasar gitu ya, segerakan itu izinnya dipercepat ya. Jangan main-main, karena sama dengan juga termasuk misalnya hakinya itu adalah pendaftaran mereknya ya. Jadi kadang-kadang teman-teman ini kan mau tes, mau coba ya, bikin mereknya, namanya, logonya dan segala macam ya, kita belum bangun brand ya misalnya, lalu belum didaftarkan itu, nah tiba-tiba bagus gitu. Nah begitu mencoba mendaftarkan ternyata namanya nggak bisa dipakai lagi karena orang lain sudah mendaftarkan duluan gitu. Nah akhirnya berubah. Nah, begitu berubah, dia coba pasarkan lagi, orang udah bingung. Loh, kok tadi namanya ini, sekarang ini. Nah, jangan-jangan mulai lagi dari nol. Jadi usahakan kalau Anda sudah merasa bahwa produk Anda itu kayaknya itu, wah ini valid, kayaknya bisa dikembangkan dengan lebih cepat, selesaikan semua izin-izinnya secepatnya. Ya. Oke, jadi itu teman-teman, jangan lupa ya tentang perizinan juga nih. Nah, Pak Budi, ini ada masuk ke kolom pertanyaan. Ini memang agak umum, tapi ini pertanyaan yang sudah masuk nih di awal. Ini dari akun na_wo2. Pak, nasihat untuk anak muda agar berani mulai bisnis. Apa nih? Lakukan saja. Simple yang lakukan saja. Ya, udah. Nggak usah bengong-bengong. Jadi, sebab kalau terlalu banyak mikir, ya akhirnya nggak jadi-jadi. Gitu. Jadi, memang harus ada keberanian untuk ngambil risiko. Yang namanya entrepreneur, ya. Entrepreneur itu biasanya, dibandingkan orang biasa, harus lebih berani mengambil risiko, biasanya. Tapi yang lebih penting oleh anak-anak muda ini adalah apapun pekerjaan kita sebetulnya punya risiko semua. Jadi jangan Anda pikir bahwa saya jadi entrepreneur itu aja yang apa namanya yang berisiko nih ya. Anda mau jadi karyawan, coba aja lihat pandemi ini berapa banyak karyawan yang di PHK, berapa banyak karyawan yang gajinya dipotong mungkin 50%, 25%. Jadi hidup ini penuh risiko.
Ya, jadi kalau Anda tidak mau berani mengambil risiko, ya nggak usah hidup. Itu. Jadi oleh karena itu lakukan saja. Ya. Nah, tapi sambil melakukan itu tetap harus belajar. Nah, itu yang penting gitu ya. Jadi artinya kita nggak gambling namanya, tidak apa namanya, tidak seperti berjudi gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu semuanya lalu tiba-tiba main nekat aja, ya itu namanya judi namanya itu ya, 50-50 chance-nya gitu. Tapi nekat harus ada, lakukan saja gitu ya. Tapi sambil belajar gitu. Ya, ini kepentok-pentok nanti pasti ya, nggak ada. Belum pernah saya melihat ya ada seorang entrepreneur yang sukses atau siapapun lah, bukan hanya entrepreneur sebetulnya, hampir semua orang yang sukses itu yang tidak pernah gagal itu belum ada gitu. Belum ada. Kalau ada tolong kasih tahu saya gitu. Saya mau belajar gitu. Jadi kalau Anda belum pernah gagal, ini anak muda ya, ayo lakukan aja biar cepat-cepat gagal gitu. Ya, sehingga tabungan gagalnya bisa cepat habis gitu. Yang tinggal sisanya cuma yang suksesnya aja kan gitu ya kira-kira. Iya, saya ingat bertanya ke Pak Budi. Itu Pak Budi bilang dari 10 kita coba mau bikin usaha, itu mungkin hanya satu mungkin yang akan sukses besar gitu ya Pak Budi ya. Betul, sampai sekarang pun saya, ya, jangankan ya Anda mengatakan, oh ini Pak Budi ini sudah punya pengalaman 30 tahun, sudah jadi CEO perusahaan-perusahaan asing, bla bla bla. Sampai sekarang pun juga, setiap 10 yang saya buat, ya yang gagal tuh 8 sampai 9, yang berhasil dia 1 atau 2 gitu. Jadi, tapi itu sudah biasa gitu ya. Karena kita sudah tahu nggak ada. Bukan berarti, jadi misalnya kan gini ya, contohnya ya. Kalau kita sudah punya pengalaman, ya, let's say kita melakukan, kita investasi atau kita coba sesuatu ya 10 kali gitu ya. Kalau kita dari nol, mungkin ya tadi itu 9 itu betul-betul mati, habis gagal total, mungkin 1 itu hidup dan mulai bisa sukses misalnya. Kalau sudah punya pengalaman, kita coba 10, tetap aja 1, 2 itu yang betul-betul sukses. Yang sisanya setengah sukses ya. Ada yang ya hidupnya kayak ya zombie ya, antara hidup dan mati gitu ya. Nah mungkin 2 atau 3 dari 10 itu yang betul-betul mati gitu. Nah, jadi tapi itu sudah biasa. Jadi kalau kita sebagai pebisnis segala macam itu sama kayak produk juga begitu. Waktu kita launching produk kita belum tentu semuanya itu berhasil gitu. Nah jadi tapi kalau kita nggak terus-menerus mencoba memperbaikinya dan segala macam, ya kita nggak akan pernah berinovasi akhirnya, nggak pernah juga akhirnya kita melakukan sesuatu yang baru gitu. Padahal secara inti kan kalau kita berdiri di tempat yang sama saja tanpa bergerak gitu ya, ya akhirnya kita memang nggak kemana-mana, sukses juga tidak gitu. Nah, jadi padahal kalau kita mencoba maju dan ngambil risiko itu, kemungkinannya hanya 2 aja, nggak ada yang lain, sukses atau gagal, cuma 2 aja. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa-apa, yang sudah dijamin adalah Anda tidak bisa sukses, itu aja. Jadi kalau saya sih, dari secara logika matematisnya, mencoba itu jauh lebih bagus, ya, kemungkinan untuk sukses dibandingkan tidak mencoba. Benar nggak berarti? Coba nih, kita nggak mau coba, sudah pasti tidak akan bisa dapat tuh yang kita mau. Mencoba aja nggak mau, berarti ya sudah pasti nggak dapat. Tapi kalau kita mau mencoba, walaupun ada risikonya 50% saja misalnya, berarti masih ada 50% lagi loh yang kemungkinannya sukses. Betul. Yang mana? Coba kalau kita ya? Lah iya dong. Iya dong. Artinya nggak usah kita cerita pakai ilmu, anggap aja 50-50. Nah kalau kita tambah ilmu, misalnya kemungkinan sukses kita mungkin di atas 50%. Mungkin 60%. Ya kan, gagalnya 40 lah katakan misalnya. Tambah lagi ilmunya, belajar lagi, mungkin kemungkinan suksesnya lebih tinggi lagi, 70%. Walaupun tetap ada kemungkinan gagal 30%. Tapi dibandingkan tidak melakukan apa-apa, yang sudah dijamin itu tidak dapat apa-apa. Nah, itu kadang-kadang orang ini sekolah, tapi logikanya nggak jalan gitu. Ada itu. Ini sekolah kan nggak nih orang ini. Padahal kalau kita chance untuk sukses tidak melakukan apa-apa itu 100% chance-nya untuk tidak sukses.
melakukan sesuatu, chance-nya 50-50, tapi masih ada 50% yang kemungkinan sukses. Pilih yang mana? Kalau otaknya ada, saya pilih yang melakukan. Ya. Oh iya, Firdaus ya pasti. Insya Allah ya ibadah, doa kita sudah pasti ya. Itu sudah, nenek sudah tahu itu ya. Jadi saya nggak perlu menyampaikan itu lagi ya. Harus itu ya. Tapi itu yang kembali saya katakan, intinya adalah tadi itu ya. Ya apapun juga ya, kalau kita mau ibadah, berdoa segala macam, kita tidak melakukan juga. Ya saya rasanya, saya belum pernah juga melihat orang yang cuma beribadah dan berdoa aja, lalu tidak melakukan, lalu tiba-tiba sukses. Nggak ada itu. Ya. Jadi ya itu pasti ya. Kita yang punya belief ya, kita percaya bahwa yang satu itu juga ikut menentukan ya. Oke, mantap. Ya. Jadi anak muda semangat ya, jangan takut untuk gagal. Pak, ini masih banyak pertanyaan nih, jadi kita coba bacakan ya. Ini dari Nurul. Malam Pak, bagaimana cara penetrasi pasar luar kota dengan kondisi produk kami yang memerlukan jasa untuk mendistribusikannya? Yang memerlukan apa? Handling ekstra untuk distribusinya. Jadi kan mungkin ada extra cost ya, karena untuk luar kota nih produknya. Ya, ya. Ya, kalau produk Anda itu adalah produk yang secara logistiknya itu memerlukan handling khusus dan segala macam, ya. Artinya bukan berarti tidak bisa Anda keluar keluar kota gitu ya. Produk apapun kalau Anda lihat di dunia ini banyak sekali produk yang juga handling khusus harus ada, biaya khusus harus ada di mana-mana juga gitu. Ya, jadi Anda harusnya tidak khawatir gitu ya. Cuman memang yang harus Anda pikirkan itu adalah bagaimana cara Anda sudah punya nggak ya rencananya, misalnya kalau Anda mau kirim barang Anda ke luar itu, bagaimana ini cara mengirimnya ya? Apakah sudah ada partner logistiknya yang bisa menghandle, misalnya katakanlah misalnya frozen food lah misalnya ya, atau ice cream misalnya ya, itu produk-produk yang sebagai contoh misalnya membutuhkan handling khusus misalnya, karena biasanya misalnya kalau dibawa pakai truk pun atau naik pesawat, truk dan segala macam harus ada yang namanya cold storage-nya ya, jadi harus dibawa dengan dingin dan beku kan gitu ya. Nah, adakah logistik untuk melakukan itu? Ada, ya banyak gitu ya. Cuma pertanyaannya adalah Anda harus misalnya ya, Anda harus menghitung biayanya itu ya. Itu yang harus dihitung sehingga Anda waktu menjualnya itu Anda harus hitung betul, dan kalau harganya masih masuk di kota tersebut ya, ya Anda bisa melakukan itu gitu ya. Gitu. Oke, ini ada teman yang punya produknya itu parfum. Ini dari akun Jutawan Produk. Gimana Pak supaya produk kami ini bisa dilirik oleh khayalak banyak? Ada saran dari Bapak nggak tips? Parfum ya? Non esensial. Ya. Ya, parfum itu memang non esensial ya. Kembali saya katakan mungkin yang paling dalam situasi yang sekarang ya, karena itu lebih biasanya ada produk-produk tertentu yang orang sangat picky istilahnya ya. Picky itu sangat memilih gitu ya. Karena preferensi orang beda-beda. Seperti saya misalnya. Dulu mungkin saya zaman-zaman masih muda misalnya itu masih pakailah parfum misalnya ya. Tapi sekarang boleh katakan hampir 25 tahun kali ya. 20 tahun mungkin nggak pernah lagi saya pakai gitu ya. Mungkin sejak pulang dari US dulu itu sudah nggak pernah lagi. Mungkin ada sekali-sekali. Tapi sekarang ini mungkin hampir 20 tahun nggak pernah lagi pakai. Kalaupun misalnya, ya apalagi ladies ya, perempuannya, mereka akan sangat picky ya terhadap jenis parfumnya apa, ya baunya seperti apa, mungkin ingredientnya apa, bahan bakunya apa, desainnya bagaimana gitu ya. Jadi tetap seperti yang tadi yang saya sampaikan, coba tes dulu pasarnya ya dengan desain produk. Karena kalau Anda menjual parfum,
salah satu faktor yang menarik ya, setahu saya dulunya ya, waktu saya belajar mengenai parfum ini, salah satu daya tariknya parfum itu ya, selain dari tentunya wanginya ya, yang wanginya yang unik gitu ya, misalnya ya, karena itu khasnya dia, adalah packagingnya gitu. Jadi kalau packaging Anda ya unik ya, relevan juga terhadap atau sesuatu yang baru banget, plus wanginya pas, unik juga, sesuatu yang baru ya, coba tes dulu ke pasar ya, tes ke teman-teman kamu, keluarga kamu ya. Nah, biarkan mereka dari mulut ke mulut, karena biasanya parfum atau wangian itu sangat personal gitu ya, sangat personal gitu ya. Jadi lebih bagus mencobanya di situ dulu sebelum Anda mencoba memasang. Nah, kalau sudah valid kembali ya, tinggal Anda memilih nih pasarnya itu ke pasar yang mana nih. Nah, apakah Anda mau berbisnis hanya apa istilahnya itu direct langsung dengan konsumen Anda melalui online, atau Anda ingin misalnya mau menyebarkan ke seluruh kota gitu ya. Nah, kalau Anda mau menyebarkan ke seluruh kota dan memakai misalnya channel distribusinya itu lewat toko-toko, lewat supermarket, lewat department store misalnya, maka Anda harus memakai, sebaiknya pakai distributor gitu. Itu contohnya ya. Jadi pilihan jalur distribusi dan bisnis model Anda itu apa akan menentukan juga cara Anda sampai ke konsumen di mana-mana gitu. Kira-kira gitu berarti. Oke. Ini ada dari RHM Poham. Malam Pak Budi, tips membangun sistem yang dipakai UKM agar bisa besar dan autopilot. Waduh. Ya. Ya. Gimana nih Pak? Ada tipsnya nggak? Bangun sistem itu, saya kadang-kadang kita sering mendengar gitu ya. Ayo belajar membangun sistem supaya autopilot gitu ya. Belum pernah saya lihat sebetulnya bisnis itu yang autopilot gitu. Jadi belum pernah gitu ya. Itu kan gimmick marketing ya, caranya menyampaikan supaya tertarik kita ya melihatnya. Ya, karena coba aja lihat itu ya. Kalau autopilot berarti nggak perlu ada orang gitu ya yang menjalankannya gitu. Nah, saya nggak tahu, mungkin 100 tahun lagi robot-robot ini dan komputer sudah bisa menjalankan, mungkin itu baru autopilot ya. Tapi selama ini setahu saya apapun bisnisnya adalah tetap ada yang menjalankan. Nah, yang bedanya adalah Anda yang menjalankan atau orang lain yang menjalankan. Itu maksudnya ya. Jadi autopilot itu jangan Anda katakan, wah ini bisnis saya ini bisa jalan sendiri. Oh nabrak itu kalau nggak ada pilotnya. Kan gitu ya. Nah, jadi tinggal pertanyaannya adalah apakah Anda yang menjalankan atau orang lain yang menjalankan untuk Anda. Jadi Anda hanya sebagai ya pemilik yang nggak perlu lagi menjalankannya, tapi ya dijalankan dengan orang-orang yang profesional. Itu mungkin yang maksudnya ya. Nah, caranya bagaimana? Ya harus membangun sistem. Nah, sistemnya apa? Banyak banget gitu ya. Nah, kalau mau tahu minimal ya apa saja yang harus dipunyai, ya coba lihat Smart Business Map itu, 12 pertanyaan itu. Kalau Anda bisa membangun lewat 12 pertanyaan itu, kemungkinan besar bisnis Anda bisa tumbuh, bisa sustainable, di mana suatu saat kalau Anda sudah tidak mau menjalankan, Anda bisa ambil orang lain yang profesional untuk menjalankannya. Itu maksudnya autopilot ya. Jadi jangan orang bilang, ya ayo belajar autopilot. Nggak ada, saya belum pernah, saya nggak ada satupun bisnis saya yang autopilot juga. Pasti saya awasi juga semuanya, walaupun bukan saya yang menjalankannya gitu ya. Minimal saya ngawasi gitu. Iya. Betul sekali. Saya pernah juga dengar itu. Mau tahu nggak gimana supaya bisnisnya autopilot gitu? Pernah saya dengar juga. Itu kan marketing gimmick, sama dengan financial freedom. Financial freedom. Anda ini ya nggak ada financial freedom. Anda bisa bebas waktu, nggak ada itu. Iya, artinya ada, tapi maksudnya itu bukan itu gitu ya, bukan itu. Jadi jangan langsung literally istilahnya Anda baca itu seolah-olah wah itu maksudnya autopilot itu nggak ada orang yang jalankan, ya bukan begitu. Iya. Pak Budi, karena ini masih ada beberapa pertanyaan, tadi juga ada kendala teknis.
Jadi Ya, kita bisa teruskan ya menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya. ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi ini ada pertanyaan dari Cahyadi. Value apa yang bisa ditambahkan untuk produk makanan selain rasa? Rasa itu bukan value-nya makanan ya, itu kewajiban gitu. Makanan kalau nggak enak ya, ya nggak ada yang mau beli gitu ya. Sebetulnya value-nya itu tergantung ya levelnya. Jadi kalau Anda belajar value creation-nya Pak Baskoro Hadi ya misalnya ya, nah, value itu sendiri ada tingkatannya. Ada value yang fungsional gitu ya, seperti atribut-atribut. Ya itulah misalnya tadi itu ya, enak, rasanya enak, harganya murah, packagingnya bagus ya, dan segala itu masih berbentuk fungsional, fisiknya gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya adalah yang di atas itu adalah yang namanya benefits ya. Benefits itu adalah oke, kita memberikan sesuatu dari makanan kita itu. Apa sih keuntungannya saya memakan makanan ini gitu? Selain dari rasa enak dan segala macam itu masih level di atas komoditas itu sedikit gitu ya. Nah, apa sih untungnya? Oh, ternyata misalnya untungnya adalah saya menjadi apa namanya, menjadi segar misalnya gara-gara saya makan makanan yang sehat ini misalnya ya. Benefitnya apa? Oh, ternyata saya menjadi apa ya, misalnya menjadi lebih, katakanlah misalnya apa ya, ya apa benefit dari makanan ya, itu selain dari enaknya itu kan tadi itu ya. Ya macam-macam sih. Kalau makanan kesehatan berarti dia bisa menjadi lebih sehat misalnya ya, atau membuat dia itu lebih kuat misalnya ya. Ini contoh-contoh aja ya, banyak lagi yang lainnya. Ini saya mau cari yang ekstrim, yang gampang di ininya misalnya ya. Itu benefitsnya ya. Atau yang lebih tinggi lagi misalnya ya, benefits yang lebih emosional gitu. Jadi emosinya. Jadi bukan lagi melekat kepada fungsi dan atribut-atribut fisik dari produk dan jasanya itu, tetapi lebih dari sisi emosinya. Membuat saya lebih gembira, membuat saya kok lebih nyaman, membuat saya lebih apa ya misalnya, ya itu contohnya, itu kan lebih ke emosinya misalnya ya. Nah, jadi atau malahan ya kadang-kadang seperti Starbucks misalnya contohnya aja ya. Starbucks itu coba tanya ya orang yang lagi duduk, coba aja Anda pergi ke Starbucks itu, coba survei orang yang duduk di Starbucks itu, siapa yang betul-betul pencinta kopi di situ. Mungkin nggak ada, mungkin 50% kali yang betul-betul pencinta kopi. Tapi kenapa mereka pergi situ? Bukan untuk beli kopinya, karena di situ dia merasa mendapatkan sesuatu. Sesuatunya apa? Mungkin gengsi. Nah, mungkin menjadi orang yang pertama duduk di Starbucks misalnya. Atau mungkin dilihat keren misalnya ya. Itu kan emosi ya, bukan lagi oh kopinya paling enak di Starbucks. Siapa bilang? Saya mau dikatakan ya kopi saya mungkin jauh lebih enak daripada di Starbucks gitu ya. Tapi orang datangnya ke sana kenapa lebih banyak? Ya karena orang tidak lagi mencari fitur-fitur yang fungsionalnya itu. Nah, jadi itu yang lebih kuat gitu. Itu yang membangun value dan brandnya tadi itu menjadi orang akhirnya tidak lagi tergantung kepada produknya yang fitur fungsionalnya, tapi lebih membuat orang itu merasa sesuatu, merasa gengsi, merasa dia masuk dalam kelompok ini, merasa apapun itu yang dia asosiasikan duduk di Starbucks itu istilahnya dulu to be seen or to be seen gitu ya, seeing atau to be seen. Jadi kalau nggak melihat orang atau kita dilihat orang. Jadi kan orang kadang-kadang nongkrong di situ supaya wah gue dilihat orang nih nongkrong di Starbucks keren dong gitu ya. Karena mungkin duit kita pas-pasan gitu beli 40.000 kopinya gitu. Tapi supaya kelihatan keren ya udah kita makainya di situ misalnya ya. Gitu berarti. Oke, betul. Ya, ini ada 2 pertanyaan lagi dari Mas Angga ya. Kalau non-produk bergerak di bidang jasa pemasaran, bagusnya menurut Bapak gimana? Non-produk jasa pemasaran, ya terserah. Artinya bagus atau tidaknya itu bagi saya banyak faktornya ya.
Kalau saya checklist saya 12 pertanyaan SBM itu aja. Kalau lewat itu menurut saya ya bagus, bisa kemungkinan bisa dikembangkan. Jadi itu aja checklistnya. Ya checklistnya apa? Oke, jasa pemasaran itu kan luas banget. Ya, jadi jasa pemasaran apa? Kalau nggak ada yang khasnya, tidak ada uniknya, dan tidak dibutuhkan, ya mungkin tidak akan berkembang. Tapi kalau dibutuhkan, tapi kita unik sehingga berbeda dengan kompetitor kita punya value yang kuat, ya, misalnya dengan pricing yang tepat, ya, dan pasarnya juga cukup luas, ya mungkin bisa berkembang. Jadi checklist saya 12 pertanyaan itu aja di awal-awal. Kalau sudah di level advance dan akselerasi, checklist saya 10 gitu. yang saya punya di triple value gitu. Jadi itu aja checklistnya gitu. Ya, jadi coba dulu ya dengan yang 12 pertanyaan SBM itu ya Pak Budi ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Dari Mbak Rahma Oktavi. Pak, Ya. kalau frozen food dari luar kota, biar harga kompeten di kota saya gimana ya? Maksudnya harganya kompetisi ya? Oh, kompetitif Karena maksudnya. Mungkin biar harga kompetitif di kota saya gimana ya? Karena kalau menuruti jasa pengiriman kan mahal harganya. Oh, jadi tidak kompetitif. Oke. Harga jadi tidak bukan kok tidak kompeten, kompetitif maksudnya ya. Betul. Ya itu kan pilihan ya. Jadi kadang-kadang makanya banyak kita berbisnis itu karena ya tadi itu dasarnya tadi itu pertama cuman modal nekat doang tanpa ilmu gitu ya. Akhirnya kita nggak memikirkan lebih jauh akibat-akibatnya. Jadi misalnya kita memilih kategori bisnis kita. Kalau kita pilih bisnis kita itu di frozen, ya, mungkin awalnya kita nggak ngerti bahwa oh saya kalau mengirim itu harus pakai cold storage ya, lebih mahal ya, kan gitu ya. Nah, padahal kalau kita sudah tahu bahwa kalau kita masuk ke bisnis frozen food, maka konsekuensinya ini gitu. Ya nggak apa-apa juga, banyak frozen food yang bisa, asal misalnya pricing kita tepat gitu. Jadi itu biaya yang harus kita tanggung gitu. Kalau enggak, kan nggak mungkin kita nggak mungkin kita bisa mengirim barangnya gitu tanpa misalnya cold storage. Nah, caranya ada juga yang namanya misalnya kita mencari efisiensi, ya, tapi tetap saja harus cold storage. Nah, contohnya apa? Misalnya ya, katakanlah kalau kita mengirim barang satu persatu nih, ada order misalnya ya, kita di Jakarta ada order ke Aceh gitu ya, kita kirim 1 biji aja gitu ya, ya mahal gitu ya, ya mahal cold storage hanya 1 biji gitu ya. Dan segala macam kita harus pakai mungkin es, atau kalau kita nggak pakai distributor juga nggak ada yang mau mungkin kalau cuma kirim cuma satu kan gitu ya. Nah, jadi misalnya caranya adalah bagaimana? Mungkin saja kita mencari partner di daerah Aceh misalnya, kalau kita tahu bahwa di Aceh itu kayaknya banyak permintaan, lalu kita kirim sekaligus banyak gitu. Sekaligus banyak sehingga biayanya pada saat mengirim sekaligus banyak itu murah gitu ya. Karena kalau kirim satu persatu dibandingkan kirim misalnya 1 box besar atau 1 ton misalnya ya, pasti beda biayanya. Nah, sampai di Aceh disimpan dengan baik. Nah, memang ada biaya lagi tuh, biaya nyimpannya toh. Tapi mungkin biaya simpannya jauh lebih murah dibandingkan kalau kita kirim satu persatu. Nah, dari situlah baru kalau ada order dari Aceh, nah orang yang dari Aceh itulah yang mengirim ke sana misalnya. Itu contoh-contoh efisiensi yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak bisa menghilangkan ya, misalnya kebutuhan kita untuk mengirim barang itu memakai sistem yang frozen itu gitu. Karena itu adalah nature-nya ya, nature dari produknya, atau itu alaminya ya, itu produknya harus dikirim seperti itu gitu. Jadi semakin malam nih semakin ada pertanyaan. Jadi kita coba ya menjawab teman-teman, tapi hanya dengan singkat saja ya. Ini dari Mohlisa Moni ya. Ya. Kalau menghadapi situasi di mana saya punya keinginan untuk buka warung makan di pedesaan, itu kira-kira apa saja yang harus saya antisipasi, Pak?
Ya sama aja sih sebetulnya dengan situasi sekarang, apakah akan sama juga dengan pandemi ini ya, kalau mau buka warung sekarang ini. Kalau saran saya sih ya, mau bisnis itu cari yang modalnya sedikit. Apalagi dengan zaman sekarang ya, untuk yang permula lah maksud saya ya. Tapi kalau Anda ngotot pengennya buka warung juga ya udah nggak apa-apa juga ya. Tapi konsekuensinya kan ada. Kalau buka warung mungkin harus ada tempat, ada itu biaya semua ya. Nah, tapi saya nggak tahu di pedesaan itu cukup besar nggak pasarnya. Karena kalau kita buka offline ya, pasarnya berarti kan di sekitar situ. Tapi bayangkan kalau kita buka misalnya makanan yang bisa kita delivery misalnya ke tempat yang lain ya. Nah, itu menjadi pasarnya menjadi jauh lebih luas gitu. Dan kita mungkin tidak perlu tempat gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan secara matang. Kita pilih yang mana gitu. Iya. Nah, ini pertanyaan penutup nih dari Ya. Lagarido Coffee. Supaya bisa scale up seperti Haus, apa saja hal penting yang perlu dipersiapkan, Pak? Nasib. Ini panjang nih ya, Pak ya ceritanya. Jadi yang penting itu nasibnya. Nasibnya seperti Haus gitu. Enggak, ya panjang ceritanya. Cuman intinya gini ya. Jadi ya sama ya. Mereka juga belajar ya. Teman-teman di Haus itu dulu belajar. Yang pertama sekali saya ingat waktu 6 bulan mereka berdiri itu ikut Smart Business Map. Waktu itu masih ada offline waktu itu. Jadi belum ada bisnis.id waktu itu. Jadi mereka belajar gitu sama-sama. Lalu kita lihat semuanya. Jadi makanya pertanyaan yang 12 itu juga lihat diperbaiki terus-menerus gitu ya. Tapi sekaligus mereka juga punya tim. Jadi dari dua, bisnis konsepnya valid, mereka juga mau belajar, timnya mulai dibangun gitu ya, dan dieksekusi dengan baik. Nah setelah itu terus-menerus diperbaiki. Ya itu aja dulu. Oke. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ya sesi malam ini sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, harapannya kami bahwa ini hari Sabtu ini akan ada bisnis forum ya dengan Pak Adrian Baskoro membahas bagaimana mengelola kerjasama dengan distributor. Jadi bagi teman-teman itu dia. Itu ada distributor ya. Jadi jangan lupa hadir. Dan teman-teman yang ikut SBM dengan Pak Budi, itu siangnya akan ada sesi mentoring. Untuk teman-teman yang belum ikut kelasnya Pak Budi, jangan lupa ya, download aplikasi, lihat, dan kemudian daftar segera ke kelas SBM-nya Pak Budi. Karena banyak sekali pertanyaan yang teman-teman bisa pahami ya lebih mendalam lewat kelasnya Pak Budi itu. Ya, jadi Pak Budi, kalimat akhir yang penting diingat dari teman-teman dari sesi malam ini apa? Bangun produk yang demikian bagusnya dan dicintai oleh dari konsumen Anda nggak perlu mengiklan seumur hidup Anda. Kira-kira begitulah. Oke. Dengan itu, ya terima kasih ya Pak Budi, ya teman-teman. Selamat malam. Selamat istirahat. Oke, makasih semua teman-teman ya. Sampai jumpa. Makasih.